percaya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Namun yang kami sangat perlukan kekuatan-Mu, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami sehingga firman-Mu tertanam dalam hati ini ya Tuhan, bagaikan benih yang boleh tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan dulu saudara. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah waktu yang sisa. Kita akan LCD-nya disiapkan, waktu yang sisa. Oke. Baik, kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua dan 3. 1 Petrus 4 ayat yang kedua dan ketiga. Kita akan membaca di sini. Ya. Temanya adalah waktu yang sisa. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemauan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, saudara, firman Tuhan katakan supaya waktu yang sisa jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, ya, atau menurut keinginan hawa nafsu manusia yang berdosa, tetapi menurut kehendak Allah, ya. Karena dikatakan sudah banyak waktu saudara dan saya kita gunakan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu saudara, ya. Saudara, mengapa di waktu yang sisa ini kita harus melakukan kehendak Allah? Yuk, slide-nya terus. Yuk, dibaca sama-sama. 2, 3. Ya, karena kita semua akan dihakimi oleh Allah. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang kelima. Boleh kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap-siap menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ibrani 9 ayat 27 di bawahnya. 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, saudara, firman Tuhan tadi katakan supaya waktu yang sisa jangan kita gunakan lagi menurut keinginan hawa nafsu manusia. Ya, saudara, kita nggak tahu sisa waktu kita kapan. Ya, sisa waktu kita kapan terakhirnya. Ya, saudara, karena belum tentu yang muda itu dipanggil belakangan. Ya, yang tua dipanggil saudara duluan, belum tentu. Ya, karena hidup, saya selalu katakan hidup itu misteri, kita nggak ada yang tahu. Betul apa enggak, saudara? Ya, yang menjadi pertanyaan waktu, sisa waktu kita nggak ada seorang pun yang tahu, karena itu adalah rahasia Tuhan. Ya, saudara, kita kan nggak menyangka Pak Roni hari Rabu, saudara, dia kirim foto saya sedang di rumah sakit, gitu kan, kita lihat. Ya, mungkin ada di antara kita yang pengen ledekin, biasanya kan suka bercanda, saudara. Tapi untung nggak diledekin, saudara kan, ya. Ya, saudara, ya kita nggak tahu, ya kita pikir minta bantuan doa, gitu kan. Ya, saudara, waktu itu saya di SICC Sentul, ya, karena sedang mengikuti sidang sinode, saudara, seluruh Indonesia. Ya, saudara, jam 3 pendaftaran saya tiba di Sentul. Kemudian saudara jam 4:30 ya itu mulai saudara dikirim foto minta bantuan doa, ya. Kemudian oke, kita minta bantuan doa. Saya perhatikan banyak itu
WA yang masuk, ya, kasih kekuatan. Ya, entah mengapa saudara, dalam hati saya, ya, saya pengen pulang gitu loh saudara. Padahal itu hari pertama sidang sinode. Ya, kita udah bayar cukup lumayan mahal. Kemudian itu acaranya hamba-hamba Tuhan seluruh nasional, seluruh Indonesia, saudara. Ya, jadi pada saat 4:30, saudara, di WA, kemudian belum lama saya dapat telepon dari Pak Roni, ya, almarhum. Saya dapat telepon, saya angkat. Saya waktu itu dalam ibadah, saudara, di Sentul, ya. Saya angkat, kemudian mungkin Pak Roni dengar kita lagi ibadah, saudara, kemudian dimatikan. Ya, dimatikan, kemudian saya keluar, saudara. Saya keluar, saya telepon kembali, dan saya telepon kembali, saudara, dikatakan, gimana Pak Roni? Iya, ini saya lagi diperiksa sama dokter, ya. Dia lagi ngobrol sama dokter, kemudian tunggu ya sebentar, tunggu sebentar, ya. Kemudian dimatikan, ya saudara. Ya, kemudian dapat WA lagi. Pada situ minta tolong doa, saya mau dipasang ring, katanya kan saudara. Makanya saya langsung teruskan ke grup, ya, mohon bantuan doa karena almarhum ingin dipasang ring jantungnya, ya. Nah, mulai saya dengar seperti itu, saya langsung, saudara, saya langsung keluar, diam-diam. Hanya saya seorang diri yang langsung pulang dari ribuan orang yang hadir saat itu, ya. Kemudian di tengah jalan, saudara, saya dihubungi sama salah satu, yaitu Pak Eko, saudara, karena memang sudah duluan Pak Eko di sana, ya, di rumah sakit. Ya, sudah dihubungi, bilang, Pak Restu sudah dengar kabar? Belum? Kenapa Pak Roni? Ya, sudah nggak ada. Kaget saudara, ya. Ternyata saudara seperti percaya tidak percaya, seperti mimpi, ya, seperti mimpi. Namun memang saudara, tidak ada seorang pun yang tahu waktu sisa kita kapan. Sisa waktu kita kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Ternyata hari Rabu itu adalah sisa waktunya almarhum, saudara. Amin. Ya, ada yang berkata, oh karena minum obatnya 8 obat, dia minum, saudara, itu menyebabkan demikian, saudara. Atau yang menyebabkan, oh saudara, segala macam lah, saudara, ya. Tapi kalau memang belum waktunya, tidak akan pernah saudara dipanggil Tuhan. Amin. Karena saya pengalaman mama saya, dokter udah vonis, saudara, kalau nggak dipasang ring hari ini juga, dikatakan ini akan lewat, saudara, ya, akan lewat. Sampai mama saya bilang, kok dokter ngomongnya seperti itu ya? Ya, mama saya di sebelahnya. Ini ada 5 penyumbatan, saudara, ya. Tapi mama saya kan, ya, karena dia memang biasa pendoa, ya, saudara. Sampai Pak Kusdi pun didoakan sama mama saya, saudara. Dia telepon kemarin, ya, Restu, ya kenapa? Ya bilang sama Pak Kusdi, ya, mukjizat Tuhan dinyatakan. Oh iya, saya langsung telepon kan Pak Kusdi, ya, melalui WA, saudara. Nah, makanya memang ada gambar siapa? Si David kan. Wah, kita senang juga, saudara, ya. Kita doakan terus juga supaya mentalnya semua kembali seperti semua sedia kala. Amin. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga mentalnya Tuhan kembalikan. Ya, saudara, memang ujian itu pasti ada. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, namun saudara, biarlah sisa waktu kita, firman Tuhan katakan, biarlah kita gunakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudara, menjelang kedatangan Tuhan, biarlah kita gunakan waktu sisa hidup kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali. Berarti setiap kita akan mengalami hal yang sama kalau Tuhan Yesus belum datang. Amin. Ya. Dan setelah kita mati, di apa, saudara, firman Tuhan katakan? Dan sesudah itu dihakimi. Dan firman Tuhan katakan penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Artinya apa? Dimulai dari mana? Dari gereja. Terus slide-nya dari gereja Tuhan, ya. Apa yang firman Tuhan bilang ini, saudara, tentang penghakiman gereja Tuhan? Yuk, kita baca-baca sama-sama, ya.
di dalam saudara 1 Petrus 4 ayat 17 sampai yang ke-19. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Oke? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Artinya mulai dari kita, ya. Saudara, dikatakan bahwa penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, ya. Saat Yesus, saudara, masuk ke bait Allah, Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di dalam bait Allah. Dikatakan rumah Bapakku bukan tempat berjualan, tapi tempat rumah doa. Amin. Jadi saudara datang ke gereja itu bukan buat cari keuntungan, tapi kita cari Tuhan. Katakan sama-sama, cari Tuhan. Ya, bukan buat cari keuntungan. Gereja bisa apa sih buat kita? Ya, jangan nuntut apa yang gereja bisa lakukan buat saudara, tapi apa yang saudara harus lakukan buat gereja di tempat ini. Amin. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, gereja Tuhan, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil, ya, pada Injil Allah. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau dalam gereja Tuhan aja dikatakan hampir-hampir mereka tidak diselamatkan, dan firman Tuhan katakan yang diselamatkan itu hanya kaum sisa, tidak banyak, ya. Apalagi dengan orang fasik dan orang berdosa, ya. Saudara, oleh karena itu biarlah kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, setia, hidup berubah, ya, jangan kita hidup lama lagi, ya. Karena Tuhan katakan bahwa sudah banyak waktu kita habiskan dengan perkara yang sia-sia, yang menyakiti hati Tuhan, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Artinya setiap perbuatan baik yang kita lakukan, semua kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Saudara bisa berkontribusi bagi gereja ini. Saudara juga bisa menolong orang-orang yang susah dan yang tidak berdaya. Saudara bisa juga, saudara, mengunjungi orang-orang yang sakit. Saudara, itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Saya mau bagi jadwal nanti, saudara, untuk khususnya Ibu Yana dan Rahel, karena yang saya dengar sedang cuti, ya. Dan dalam sendiri harus didampingi terus. Jadi nanti siapa yang bisa dalam 1 minggu ini sebelum dia bekerja, kita harus kunjungan terus ke rumahnya. Amin. Ya, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, ya. Kalau nanti Ibu Yana sudah mulai bekerja, nah itu nggak apa-apa, karena memang pikirannya sudah mulai dialihkan dengan pekerjaan, ya. Namun nanti dia pulang malamnya kita dukung dalam doa, karena memang iblis itu kan dia menyusup, saudara, dia ingin melemahkan kita. Amin. Ya, saudara, karena itu jangan sampai ada di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ya, kita mulai memikirkan bagaimana kalau kita jadi sepertinya. Kita butuh kekuatan, kita butuh penghiburan. Oh ya, kita lakukan. Amin. Kemarin ibadah penghiburan luar biasa, saudara. Ya, wah, luar biasa. Oh, Tuhan lawat luar biasa, saudara. Ya, ibadah Roh Kudus bekerja, dan di akhir firman Tuhan, saudara, lagu pertama lagu biasa-biasa sampai akhirnya memuncak, saudara. Memuncak dan sampai akhirnya semua joget semua di sana. Saya bilang kita nggak boleh larut dalam kesedihan. Amin. Amin. Karena hidup harus berjalan terus. Ya, hidup harus berjalan terus. Amin.
Kita nggak boleh lihat lagi ke belakang. Kita harus lihat ke depan. Ya, karena kita tahu berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia sudah beristirahat dari teri lelahnya. Firman Tuhan juga mengatakan, saudara, berbahagia atau berharga orang yang mati, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, itu sudah bagian Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya saudara, hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau dia mau ambil, silakan Tuhan ambil. Tapi pada saat Tuhan memanggil kita, saudara, biarlah kita boleh siap sedia. Katakan sama-sama, siap sedia. Ya, yang paling menyedihkan kalau Tuhan panggil kita, kita masih hidup dalam dosa. Kita lihat di televisi, orang yang dibunuh, melakukan kejahatan, dibunuh, saudara, akhirnya dia mati, saudara, atau dia hidup dalam dosa, dia dibunuh, hidup dalam dosa, dia mati. Saudara, kematian yang jasmani, saudara, itu kematian semuanya harus alami, karena Tuhan katakan semua orang akan mati sekali. Tetapi saudara, yang paling menakutkan adalah kematian kekal. Itulah yang namanya kematian kedua. Kematian kekal. Ya, oleh karena itu saudara, jangan kita lagi minta umur panjang. Ya, Tuhan kasih saya umur panjang, Tuhan. Karena saya pernah layani orang, saudara, 100 tahun lebih. Saudara, waktu merayakan hari ulang tahunnya, ya, masih hidup. Ya, kemudian anaknya 78 tahun, saudara. Anaknya itu, saudara, ngomong sama saya, ya, ngomong sama saya, Pak Restu, ya, itu mama saya udah sakit-sakitan. Dia pengen dipanggil Tuhan, saudara. Ada orang yang sudah pengen dipanggil Tuhan, tapi nggak dipanggil-panggil, saudara. Berarti masih ada rencana Tuhan. Amin. Iya. Ada orang, Tuhan jangan dulu, Tuhan, jangan dulu. Ya, kita siapa yang tahu, saudara. Amin. Ya, ada berkata, saudara, ya, istri almarhum bilang, kenapa orang baik kok cepat dipanggil Tuhan? Justru itu yang terbaik. Di puncak rohaninya dia dipanggil Tuhan, itu yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Saudara, kalau kita bayangkan kematian Yohanes Pembaptis, bagaimana matinya, saudara? Di dalam penjara, kemudian dia apa? Dipenggal kepalanya. Pada saat kapan? Pada saat Herodes ulang tahun. Wah, mereka senang, saudara. Sampai akhirnya, saudara, anak Herodias, karena Herodias dia sakit hati sama Yohanes Pembaptis, karena Yohanes menegur perzinahan mereka, maka pada kesempatan hari ulang tahun Herodes, anaknya menari-nari, menyenangkan hati Herodes, dan Herodes bilang, apapun yang kamu minta, bahkan setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Maka mamanya panggil anaknya, dia bisikin, minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Di hari ulang tahun, saudara. Maka saudara, apa yang terjadi? Anak itu minta sama saudara, siapa? Herodes. Yang diminta apa, saudara? Kepala Yohanes. Saya mau tanya, bagi orang dunia tragis gak, saudara? Satu pihak senang, wah, hura-hura. Tapi satu pihak dipenggal kepalanya, saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Luar biasa gak, saudara? Luar biasa. Jadi saudara, pemandangan menurut manusia beda dengan Tuhan. Kalau manusia bilang, kok orang baik kok dipanggil duluan ya, kok orang jahat nggak dipanggil-panggil. Kalau kita kan pengennya orang jahat biar dia mati aja. Betul apa enggak? Biar dia mati aja. Saudara, kenapa orang baik kok cepat dipanggil? Ya, pikiran kita bukan pikiran Tuhan, jalan kita bukan jalan Tuhan. Amin. Ya, justru saudara, pada puncak kerohaniannya itu dipanggil Tuhan, dia dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan minta mati sama Tuhan kalau lagi susah. Kalau lagi senang jangan dulu, Tuhan, jangan. Banyak orang kalau senang jangan, Tuhan, jangan. Ya, apalagi doinya lagi banyak, saudara, kan? Ya, jangan. Dia udah beli ini, wah, jangan. Tapi kalau lagi menderita banget, Tuhan ambil nyawa saya.
Nggak mau susah. Dia mau lepas dari penderitaannya, saudara. Ya, jangan gitu. Amin. Ya, saudara, itu rahasia Tuhan. Semua rahasia Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan, biarlah kita dipanggil pada puncak kerohanian kita. Yohanes Pembaptis itu pada puncak kerohaniannya, saudara. Dia dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus pada puncak kerohaniannya, dia dipanggil, diambil dari Tuhan bersama Bapaknya di surga. Amin. Ya, karena apa? Pergumulan yang paling berat di Taman Getsemani, tatkala dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Ya, maka Bapa surga katakan, kepadanya lah aku berkenan. Itu puncak rohani. Bagi manusia kematiannya itu tragis, tetapi bagi Allah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Angkat tangan. Ya, amin. Ya, jadi jangan minta lagi umur panjang, saudara ya. Ya, tapi Tuhan biar kehendakmu. Bagian kita apa? Berdoa, berjaga, jaga. Karena kita nggak tahu yang terjadi hari esok. Jangankan hari esok, 1 menit ke depan kita nggak tahu. Betul apa enggak? Betul. Pulang dari tempat ini kita nggak tahu, tapi bukan nyumpain, saudara. Yang kedua bukan nakutin, saudara, ya. Tapi di puncak rohaninya. Tapi juga jangan bilang, gue buat dosa aja dah supaya panjang umur. Jangan juga, saudara. Nanti kalau buat dosa Tuhan panggil nggak selamat. Ya, nah jangan gitu ya. Nah, saudara, firman Tuhan bilang apa? Tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Ingat, setelah kita mati kita dihakimi. Lebih baik kita takut akan Tuhan saat ini daripada nanti takut akan Tuhan pada saat kita di pengadilan Tuhan. Amin. Yuk, lagi terus slide-nya. Ya, yang kedua. 2, 3. Karena kita tidak tahu apa yang Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya, Yakobus 4 ayat 14 coba dibaca. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi Besok. Ya, memang benar itu kita alami. Ya, kita nggak tahu almarhum tiba-tiba itu hari terakhirnya dia. 4:30 saya ditelepon masih. Itu hari terakhir. Nada omongannya nggak ngos-ngosan kok. Ya, biasa kalau ngos-ngosan kan kita siap-siap kan. Ya, kenapa? Wah, jangan-jangan mama saya itu, saudara. Jam 2 pagi ngos-ngosan sampai pagi, saudara. Jam 7 sampai jam 8, saudara. Wah, saya lewat ini. Sebelum ke dokter ya, sebelum ke dokter. Pikiran masuk angin, dikerok, saudara. Dikerok. Sama saya lihat almarhum juga, saudara, bekas kerokan. Orang Jawa bilang angin duduk, saudara. Tapi bukan angin duduk, serangan jantung, saudara. Serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung jangan dibaring, duduk aja. Gak boleh, nanti semakin sesak nafas. Ya, saudara, Tuhan bilang apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Sedang kamu tidak tahu terjadi apa yang hari esok. Apa arti hidupmu? Coba dibaca 2, 3. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan. Hidup itu seperti apa? Uap. Yang sebentar kelihatan lalu kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Rupanya ada gunanya juga ya. Saya ciptain lagu itu, saudara. Itu dinyanyiin terus, saudara. Ya, karena itu dari firman. Yang kelihatan, baru aja kita ngelihat. Terakhir hari Minggu, pulang paling belakangan, sharing, saudara, sama kita paling belakangan. Saya bilang, oh hatinya udah bersih. Segala kepahitan dia sudah ampuni. Semua dia lepas semua. Parsus saya udah lepas semuanya. Wah, itu penyembahan di belakang, saudara. Saya lihat penyembahan yang paling hancur hatinya. Gak ada seorang yang tinggi besar tapi hatinya lembut. Amin. Jadi saudara jangan lihat orang tinggi besar,
Wah, lihat hatinya. Amin. Itu penyembahan nangis. Nangisnya bukan meratapi diri sendiri, tapi menangisnya karena kasih Tuhan yang luar biasa. Saya lihat, wah luar biasa. Ya, sampai gereja yang lama juga bilang gini, Pak Rujun, iya Pak Rujun memang almarhum setiap penyembahannya nangis terus. Iya. Ada lagu yang dia suka, apa lagunya kemarin? Ku mau iring Yesus. Tuhan, memikul salibmu dengan sejuk. Itu yang paling dia suka. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lepaskan. Oh, itu luar biasa. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lepaskan, ku mau ikut bersamamu Yesus. Ternyata dia sudah ikut bersama Tuhan. Amin. Ya, itu yang terbaik saudara. Ya. Karena itu baiklah kita berjaga dan berdoa senantiasa agar kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kemudian yang berikutnya, slide yang ketiga, bagian yang ketiga. Ayo kita sama-sama baca. 2, 3. Karena ini karena apa? Lalu 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Yuk, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud. Itu waktunya. Waktu ini singkat, saudara. Firman Tuhan katakan seperti bayangan yang lewat, seperti uap air yang kelihatan lalu hilang lenyap. Betul apa enggak? Seperti rumput di padang yang hijau kemudian jadi kering. Saudara, itu singkat hari hidup kita. Ya. Dan berlalunya juga katakan buru-buru, cepat. Udah singkat, berlalunya cepat. Betul apa enggak? Sekarang bulan Agustus. Sebentar lagi kita mau Natal, saudara. Betul apa enggak? Kok cepet amat? Mau Natal lagi. Sepertinya kemarin kita ibadah, sekarang ibadah lagi. Kok cepet banget? Betul apa enggak? Itu jalan waktu kayak cepet banget, saudara. Udah cepet, singkat lagi, saudara. Wih, kalau kita nggak berdoa berjaga-jaga, saudara, kita nggak selamat. Zaman semakin, saudara, jahat, manusia semakin jahat, saudara, keadaan dunia semakin. Saudara lihat tanda-tanda zaman sekarang, wah luar biasa. Orang udah nggak kenal Tuhan, hidupnya fasik, saudara. Wah udah nggak takut Tuhan lagi, ya, saudara. LGBT segala macam kekerasan yang luar biasa. Kemudian mereka udah gak lagi perlu Tuhan. Ya, kita lihat keadaan zaman. Dunia semakin, saudara, semakin hari semakin tua. Betul apa enggak, saudara? Kita nggak tahu terjadi nanti ke depan berapa derajat Celcius, saudara. Pohon-pohon semakin ditebang. Betul kan? Kita lihat keadaan manusia semakin rapuh, dunia ini semakin rapuh. Sudah gak mungkin lagi diperbaiki. Makanya Tuhan menciptakan nanti langit baru dan bumi yang baru. Amin. Itu pengharapan kita yang terbesar. Ya, saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktunya telah singkat. Terus lagi kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu dalam waktu yang masih sisa. Ya, kembali dikatakan waktu yang masih sisa ini. Terus orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Tapi bukan berarti ninggalin istrinya, bukan. Ya, seolah-olah tidak beristri. Ya, terus lagi. Terus orang yang menangis seolah-olah nggak menangis. Terus lagi, orang yang bergembira seolah-olah tidak. Oh, jadi kalau senang jangan kebablasan, saudara. Betul apa enggak? Sampai mabuk-mabukan. Weh, kita bilang mereka nggak tahu firman Tuhan. Juga jangan sedih, jangan sampai di lembah akhirnya bunuh diri.
boleh. Amin. Ya. Tuhan bilang, kalau kita nangis, seolah-olah nggak menangis. Orang yang bergembira, seolah-olah kita bergembira. Dan orang, terus lagi, 2, 3. Dan orang-orang yang membeli, katakan sama-sama, memiliki, tetapi tidak merasa memiliki. Ya, walaupun kita memiliki, karena kita merasa nggak memiliki. Artinya apa? Semua akan kita tinggalkan. Betul apa enggak? Suami akan kita tinggalkan, istri akan kita tinggalkan, apalagi anak-anak akan kita tinggalkan, apalagi harta akan kita tinggalkan. Kita datang dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang juga. Betul apa enggak? Jadi di sini jangan ada yang iri hati. Kalau melihat orang lain punya mobil, kita naik motor, jangan ada yang iri hati. Amin. Karena apa? Semua sama. Sama. Yang kedua, jangan rendah diri. Kalau melihat orang kaya, kitanya kurang mampu, kita rendah diri. Gak usah. Kita mesti bersikap seperti Tuhan bersikap. Dan kalau ada orang miskin juga jangan kita tindas. Gak boleh. Amin. Semua sama di hadapan Tuhan. Jangan kita memandang muka. Gak boleh. Amin, saudara. Ya, saya kenal bos besar, kita layani, saudara. Ya, dia punya banyak perusahaan. Ngobrol biasa, karena saya udah tahu firman. Biasa aja. Nanti mati juga sama-sama juga. Amin. Yang gak mampu, biasa aja. Karena saya tahu firman. Karena kita datang telanjang, pergi juga pulang telanjang. Gak bawa apa-apa. Amin. Ya, jangan di sini saudara jemaat, ya cara pandangnya seperti orang dunia. Ya, nah saudara di sini dikatakan, ayo lagi, orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Jadi saudara punya mobil, itu mobil juga sebenarnya, ya walaupun sertifikat rumah atau BPKB kita punya, sebenarnya semua adalah pinjaman. Betul apa enggak? Yang punya rumah, yang kontrak, nggak usah rendah diri. Sama dengan yang punya SHM, sertifikat hak milik. Karena sama-sama ngontrak, saudara. Betul apa enggak? Sama-sama ngontrak di bumi. Sama-sama kita pendatang. Amin. Sama-sama. Jadi jangan ada lagi yang minder, saudara. Kalau nggak minder sombong. Aduh, jangan kayak gitu, saudara. Ya. Nah, saudara apalagi? Nah, yang huruf merah kita baca sama-sama. 2, 3. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Ya, terus apa? Sebab dunia seperti kita kenal sekarang akan berlalu. Akan berlalu. Dunia sekarang ini akan berlalu. Coba lihat saudara, hancur saudara. Betul apa enggak? Kalau Tuhan gak lindungi bumi, itu meteor itu langsung kena bumi, habis kita semua. Betul apa enggak? Kalau Tuhan gak lindungi bumi, Tuhan gak jaga bumi, dia dekat matahari, hangus kita semua. Kalau Tuhan gak jaga bumi, itu dia jauh dari matahari, beku kita semua. Betul apa enggak? Jadi kita hidup karena anugerahnya. Karena anugerah. Amin. Ya, apa yang kita banggakan? Gak ada yang kita banggakan. Tapi kalau kita diberi oleh Tuhan kemurahan, biarlah kita juga memberi kemurahan. Amin. Ya, saudara, terus lagi slide-nya. Yuk dibaca. Karena itu jangan hati kita melekat dan terikat pada dunia ini. Jika hati kita melekat dan terikat pada dunia ini, maka kita akan binasa bersama dunia ini. Sebaliknya, 2, 3.
Sebaliknya, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan yang menciptakan kita agar hidup kita berbuah dan menjadi dekat serta menerima hidup yang kekal. Amin. Biar hati kita hanya melekat sama siapa? Kalau kita berikan semuanya, saudara, sama istri kita, suami kita, begitu istri kita, suami kita dipanggil Tuhan, kita bunuh diri. Betul apa enggak? Jangan ada yang melebihi Tuhan. Kasih kita harus melebihi segala apa yang ada dalam dunia. Anggota keluarga kita, Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, yang keluargamu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Tentang harta juga, kalau kita mengasihi harta lebih daripada Tuhan, kita juga enggak layak. Berarti yang paling utama siapa? Hati kita. Katakan sama-sama, jangan terikat pada apapun dan pada siapapun melebihi Tuhan. Nah, itu berhala. Kalau melebihi Tuhan itu berhala. Ya, karena nanti kalau diambil, saudara, kita pun akan binasa bersama dengan dia. Ya. Amin. Ya. Saudara, itu yang Tuhan katakan. Yuk, slide berikutnya, yang keempat. 2, 3. Karena kita menantikan langit baru dan Nah, yang tadi ya, karena kita menantikan langit baru dan 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu apa? Harus berusaha. Katakan sama-sama, harus berusaha. Supaya apa? 2, 3. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan. Artinya apa, saudara? Berdamai dengan Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat, minta ampun. Berdosa, bertobat, minta ampun. Karena dosa, saudara, menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau buat dosa, jangan kita tunda-tunda. Cepat minta ampun selagi masih ada kesempatan. Ya, jadi saudara dikatakan dalam perdamaian dengan Tuhan. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, baik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kehidupan bagaikan uap air yang kelihatan melalui hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kehidupan bagaikan rumput di padang, yang kelihatan lalu menjadi kering. Ajarku Tuhan bagiku hari-hariku.
Sembah Tuhan dengan rohmu, segenap hati. Biar hidupmu berkenan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kau baik dalam hidup kami. Kau melawan umat-Mu Tuhan, milik kepunyaan. Kau mengubahkan hidup kami menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu di depan-Mu. Pulang dari tempat ini biar firman-Mu menggema di dalam hati kami. Biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami, sehingga hidup kami berubah dan berbuah. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mewalaskan doa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Ya. Baik saudara, saat ini kita akan masuk dalam upacara peneguhan pernikahan dari Philip dan Ibu Mei. Ya, saudara, sebelum itu, ya, saudara jemaat GBI City, hari ini kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan dari pasangan saudara Filipus Ferdinand The Rock dengan saudari Kalista Putri. Saudara, mempertahankan pernikahan supaya tetap harmonis bukan hal yang mudah, saudara. Ya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan hidup ini. Ya, supaya sebuah pernikahan tidak berakhir dengan perceraian. Ya, memang sebelumnya sudah diberikan konseling, ya, bimbingan pasca nikah sudah beberapa kali. Tujuannya supaya pasangan ini tetap bersatu sampai maut memisahkan. Amin. Seperti almarhum juga, ya, saudara, sampai maut memisahkan. Sehingga akhir hidup kita, saudara, itu dikenang sepanjang masa, ya, terlebih dengan Tuhan. Selain saudara, supaya jangan terjadi perceraian yang menyedihkan. Selain merugikan kedua pasangan, perceraian juga dapat merugikan buah mereka, anak. Ya, mereka sudah punya 2 anak dan 1 anak lagi dalam kandungan. Bulan Desember nanti akan lahir. Ya, berarti ada 3 orang anak yang dipercayakan. Ya. Nah, saudara, adapun alasan mereka melakukan peneguhan pernikahan ini adalah untuk merefleksikan atau mengingat kembali janji suci mereka yang mereka ikrarkan seperti di awal pernikahan, ya. Oleh kerinduan keluarga ini, pasangan ini akan diteguhkan kembali pernikahannya, ya. Tujuannya adalah agar janji-janji berkat yang Tuhan sediakan semakin penuh dalam hidup keluarga ini, sesuai dengan iman dan kesetiaan
ya, sesuai dengan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Amin. Ya, kemarin di bimbingan pasca nikah, berkat atas rumah tangga itu dimulai dari kepala rumah tangga. Amin. Yang takut akan Tuhan. Jadi istrinya seperti pohon anggur dan anaknya seperti pohon zaitun, ya, yang menyukakan hati. Saudara, memang pernikahan pasti banyak tantangan ada. Kami sudah nikah sudah cukup lama, tahun 96 kami menikah. Bukan berarti tidak ada pertengkaran atau perbedaan pendapat. Namun kami disatukan oleh satu komitmen ikrar janji nikah. Amin. Ya, sehingga kami tetap bertahan dan akhirnya Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga ini, sehingga kami boleh menjadi contoh bagi kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Ya, kalau kami, saudara, sampai saat ini semua karena kasih Tuhan yang mempersatukan. Ya, memang yang paling sukar itu adalah membangun keluarga, karena perbedaan pasti ada. Namun kasih Yesus menyatukan kita. Amin. Ya, biarlah kita selalu melibatkan Tuhan, yang nanti Tuhan akan bekerja. Nah, saudara, boleh maju ke depan, Pak Philip, ya, boleh maju ke depan dengan kita nyanyikan pujian Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, Tuhan adakan, Tuhan adakan, surga itu. Terima kasih, terima kasih Yesusku, wahai gaya kau diberkahi. Tuhan adakan, Tuhan adakan, surga itu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya, baik saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Karena suami adalah kepala dan dikatakan firman Tuhan istri, ya. Dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu, ya. Jadi saudara, suami gambaran Kristus dan istri adalah gambaran jemaat, ya. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri tunduk kepada suaminya. Dikatakan firman Tuhan dalam segala sesuatu, ya. Hai suami, ini bagian dari suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya baginya. Bukti kasih yang terbesar adalah rela berkorban. Ya, saudara, itu suami. Ya, di sini dikatakan sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Ya, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggotanya, ya. Nah, saudara, kepada sidang jemaat dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji nikah, saya akan bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini? Amin. Ya, kita
kita saling mendukung dan mendoakan ya, supaya tetap hanya maut yang memisahkan ya. Ya, saudara. Jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan janji nikah mereka ya. Boleh bangkit berdiri, Pak Philip dan Ibu Mei. Boleh saling berhadapan ya. Oke. Boleh saling pegangan tangan ya. Saudara Filipus Ferdinand Drok, pandang mata ya, pegang kedua tangan dan ucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh. Ikuti saya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demi Allah. Aku Filipus Ferdinand Drok menerima engkau menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat. Aku akan memeliharamu dalam keadaan senang atau susah, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah aku berjanji. Sekarang kepada saudari Kalista Putri, pandang mata dan pegang kedua tangan dan ucapkan janji nikah saudara dengan sungguh-sungguh. Demi nama Allah Bapa dan Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku Kalista Putri menerima engkau Filipus Ferdinand Drok menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah aku berjanji. Baik, silakan kembali duduk. Ya, boleh jemaat berdiri semua. Ya, boleh nyanyikan lagu Cerahnya. Saudara, biasanya penentuan nikah ini bagi mereka yang belum diberkati, namun mereka sudah diberkati di gereja, namun mereka mau diteguhkan nikahnya. Biasanya di Holy Land, di Kana, ya. Tapi Holy Landnya sekarang di sini sekarang. Ya, mereka nggak ada kasus sama sekali. Kita sudah konseling, namun mereka ingin lebih sungguh-sungguh mengingat, ya, saudara, ikrar yang mereka ucapkan. Kita dukung dalam doa. Jemaat nyanyikan semua. Engkau bersatu. Ya, terima kasih.
jemaat mengangkat tangan semua, kita memberkati pasangan ini, kita mendukung dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa buat Pak Philip maupun Ibu Kalista Putri atau Ibu Mei. Kasih mereka telah membuahkan buah kasih. 3 orang anak yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan menyertai di dalam kehidupan pernikahan mereka yang diteguhkan pada hari ini, untuk mengingat kembali janji ikrar mereka bahwa mereka akan mengasihi baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya, karena kasih Tuhan Yesus yang mempersatukan mereka. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan turun atas mereka ya Tuhan, dan turun juga ke atas keturunan mereka, sehingga keturunan mereka menjadi keturunan ilahi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami jemaat-Mu mendukung mereka di dalam doa. Biar Tuhan yang memelihara, menjaga, menyertai bangsa rumah tangga yang telah mereka lalui, terus sampai garis akhir hidup mereka Tuhan. Hanya kematian yang dapat menceraikan kehidupan pernikahan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan turun atas rumah tangga di tempat ini. Pak Philip sebagai kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, biar turun Tuhan berkat-Mu atas istri dan anak-anaknya. Istrinya seperti buah-buah anggur, dan anak-anaknya seperti buah-buah zaitun, tunas pohon zaitun yang menyukakan hatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Allah, Anak dan Allah Roh Kudus, Ku memberkati Engkau di dalam pernikahanmu, peneguhan nikahmu, dan memberkati Engkau buah kandunganmu dan juga anak-anakmu di dalam nama Yesus. Biar kau tetap setia mengiring Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia kepada pasanganmu sampai mau memisahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberkati pasangan ini. Berkat Tuhan turun atasnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, kita akan duduk dalam doa. Boleh tetap duduk. Ya, kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara jangan pulang dulu. Boleh pasangan di depan? Ya, boleh bersalaman. Oke. Kiranya kasih semula tetap Kiranya kasih semula. dalam hati. Bangkunya boleh dibubarkan. Ya.